Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam eksplorasi konsep dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ibu Bapak, pada modul 3.1.A.4 saya akan melakukan sesi wawancara bersama rekan sejawat saya dalam sharing pendapat tentang kasus 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya Marliza SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara dari SMP Negeri 1 Tanah Jambu Air. Ibu Bapak, hari ini ada yang spesial ya. Hari ini saya ingin berbincang secara langsung dengan rekan sejawat saya, Ibu Rianti Herlita SPD. Beliau merupakan salah satu guru yang bidang studi matematika pada sekolah kami. Langsung saja ya perbincangannya. Assalamualaikum Bu Rianti. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, langsung aja kita bincang-bincangnya. Kebetulan hari ini saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk meminta pendapat Ibu mengenai kasus 3 ini. Izin saya bacakan kasusnya ya Bu. Oke. Kasus 3. Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia pada SMA Karakter Mulia. Adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti ini, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda berasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan nilai tersebut, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukannya? Nah, di sini Ibu Rianti, kira-kira jika Ibu menjadi guru pada sekolah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Apa keputusan apa yang akan Ibu ambil? Bu Rianti, jika Ibu menjadi guru pada sekolah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Keputusan apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani kasus tersebut? Silakan. Berarti
tadi yang menjadi kepala sekolahnya adalah Bu Rosdiana. Iya. Ya. Jadi jika kepala sekolah meminta untuk menaikkan nilai, khususnya menurut saya ya, itu mungkin hal yang wajar. Ya. Karena di sini kalau kita melihat nilai siswa itu tidak hanya kita ambil dari ulangan ataupun ujian semester, ya, ulangan harian ataupun ujian-ujian semester. Nah, tetapi juga banyak hal-hal yang lainnya itu yang menjadi bagian dari penilaian. Nah, jadi nilai siswa itu bisa kita ambil misalnya dari proses pembelajaran, kemudian juga dari gitu ya, sehari-hari, dan juga dalam proses pembelajaran ini tentunya banyak munculnya penilaian-penilaian tertentu, ya, sama seperti kita kalau di rapor sendiri ya, mungkin itu kita lihat kan ada dari pengetahuan, kemudian juga keterampilan, kan. Nah, tetapi dari pengetahuan itu sendiri kan tidak langsung hanya akademiknya saja kita nilai, tetapi juga di situ mencakup bagaimana keaktifan siswa dalam belajar, bagaimana kehadirannya juga gitu. Jadi partisipasi misalnya ketika dia dalam melakukan pengerjaan tugas kelompoknya, ada banyak poin yang mungkin dapat membuat kita itu untuk menaikkan nilai itu hal yang wajar gitu ya. Bisa dibantu ya. Ya, bisa dibantu ya. Selain dari keterampilan juga tadi ada 3 ya, sebenarnya pengetahuan, sikap, ya, yang pertama itu sikap dan juga keterampilan. Nanti dari 3 itu tidak semata-mata hanya 3 komponen saja mungkin kan, pasti juga mencakup beberapa penilaian-penilaian lain dari proses pembelajaran terhadap siswa, apalagi dengan jangka waktu semesteran gitu kan. Dan untuk tingkat sekolahnya tadi di SMA kelas 10 ya, yang rata-rata mungkin dapat menjadi salah satu nilai acuan untuk mengajukan pendidikan lanjutan dari tingkat perguruan tinggi gitu kan. Nah, otomatis dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya, dari 3 itu pasti akan menjadi salah satu pertimbangan besar mungkin. Dan antara grafik penilaian itu kan yang harusnya meningkat. Ada baiknya juga memang kalau dari segi penilaian itu bagaimana di kelas 10, kelas 11, kelas 3 itu juga ada proses peningkatan gitu. Jadi standarisasinya yang di kelas 10 tadi mungkin dari nilai tertentu untuk dinaikkan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kalau dikolaborasikan ya hal yang wajar, mereka itu mendapat peningkatan nilai gitu. Apalagi tak kalah ketika mereka melakukan presentasi, ya kan di situ juga ada poin-poin penilaian yang mungkin ini menjadi nilai plus bagi siswa. Kemudian setelah itu, selain itu juga bisa dari kehadiran ya tadi, kemudian juga dari kerapian dan juga bisa dari tingkah lakunya ya. Nah, jika kondisinya siswa ini mengalami nilai yang rendah, setelah diakumulasikan nilai yang rendah, kita dapat memberikan solusi dengan cara penugasan kepada siswa tersebut, sehingga ketika kita sering memberikan penugasan, otomatis kan siswa akan merekam hal yang dilaksanakan secara berulang. Jadi akan membuat siswa belajar lagi gitu ya, menambah pengetahuan dia otomatis. Jadi kita juga sebagai guru itu ya seharusnya terpanggil hati nurani kita ya, untuk bisa saling membantu salah satunya, tapi tidak semata-mata kita langsung memberikan, tapi kita memberikan jalan, langkah gitu, mengajak siswa berproses ya. Jadi apa yang sudah dia proses itu ya mungkin sesuai dengan apa hasil yang akan dia tuai gitu. Nah, ada istilahnya kata untuk mempersulit siswa. Justru ketika kita memberikan proses, kita sedang menuntun dia untuk mempermudah dia ke depan, karena bisa jadi yang hari ini kita pelajari tidak selalu langsung diterapkan sepulang sekolah gitu. Dia mungkin akan ditemukan beberapa tahun ke depan ya, itu salah satunya. Kemudian juga kalau memangnya apabila mungkin kita dapati guru yang masih memberikan nilai rendah atau kurang bagus, nah itu kita harus mempertanyakan apakah siswa tersebut sebenarnya tidak aktif dalam belajar atau sama sekali
sebagai guru itu juga harus bisa membawa pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Nah, jadi kalau kita kaitkan tadi, ketika melihat nilai siswa yang rendah, ketika kita lihat juga apakah siswanya itu tidak aktif, kita koreksi lagi atau introspeksi lagi ke diri sendiri ya. Apakah kita sudah sebagai seorang guru itu berhasil untuk mengaktifkan pembelajaran kepada siswa, serta dapat meningkatkan semangatnya dalam belajar. Mungkin dari kita sendiri karena kurang mengaktifkan pembelajaran sehingga anak monoton belajarnya, ya dia tidak bisa. Sebagai guru juga harus memberikan pembelajaran yang aktif kepada siswa. Kita harus mengupayakan bagaimana pembelajaran ini bisa kreatif, inovatif, dan juga memberikan perubahan-perubahan kepada siswa itu, khususnya untuk menjadi lebih baik, yang itu mungkin dari prinsip pendidikan sendiri. Nah, selanjutnya juga satu poinnya, kita bagaimana mampu memunculkan semangat kepada siswa ketika mau belajar. Jadi dengan demikian kita akan mempunyai tanggung jawab mengapa bisa menaikkan nilai, gitu, yang menjadi hal yang wajar gitu. Tidak hanya sekedar menambahkan tanpa ada memberikan ataupun menuntun mereka kepada prosesnya. Menentukan prosesnya tadi, kalau kita lihat itu dengan cara jadi kesimpulannya kalau memang sudah kita menuntun prosesnya, itu adalah hal yang wajar kita sebagai guru untuk memberikan penambahan nilai kepada siswa, sehingga nanti ketika dia proses di akhir sekolah itu akan memperoleh nilai yang bagus dan dia dapat bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi. Apalagi tadi targetnya dari kepala sekolah sendiri 25% ya. Itu salah satu program yang bagus. Jadi mempunyai salah satu istilahnya jebolan gitu ya, jebolan bagaimana untuk membuat siswa itu bisa memang mencukupi nilai dengan proses yang memang dibantu secara pembelajarannya. Akhirnya mereka bisa masuk ke PTN dengan nilai yang mereka sendiri ya. Jadi nilai tinggi juga memang bukan sekedar bukan sekedar dibantu ditambahkan nilai, tapi nilainya dibantu dalam pembelajaran ya, dengan mendesain pembelajaran yang lebih kreatif sehingga anak-anak lebih aktif, lebih semangat, sehingga dengan demikian dengan sendirinya otomatis nilai mereka akan bertambah ya. Oke, luar biasa Bu Rianti ya. Yang intinya Ibu Rianti setuju ya dengan keinginan kepala sekolah tadi untuk meningkatkan ataupun menambah nilai siswa Bu ya. Jadi Ibu Rianti pun begitu mendengar kasus ini, mungkin barangkali gejolak keibuannya langsung bangkit Bu ya, sebagai seorang ibu, seorang guru ya. Kita langsung merasa iba ya, merasa sayang, rasa empati kepada siswa kita ya, untuk membantu mereka. Apapun kita lakukan ya, apapun kita perjuangkan demi kesuksesan mereka. Mudah-mudahan murid kita akan menjadi murid yang aktif karena gurunya mengajar dengan kreatif dan penuh inovatif, sehingga murid kita menjadi aktif, sehingga mereka bisa lulus mendapatkan nilai yang bagus, bukan karena nilai yang ditingkatkan oleh guru, tapi mereka dengan ditambahnya peningkatan pembelajaran sehingga otomatis nilai mereka bertambah, sehingga dengan demikian mereka akan bisa mendapatkan nilai yang tinggi dengan secara otomatis karena pembelajarannya yang sudah meningkat ya. Nanti atas waktunya, assalamualaikum. Demikian bincang-bincang singkat saya dengan rekan kerja saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya Ibu Rianti, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Memang kita sebagai seorang guru tidak lepas dari rasa empati dan peduli terhadap murid-murid kita, meskipun itu terganggu dengan integritas kita sebagai seorang guru. Hanya saja memberikan nilai yang tinggi kepada murid-murid kita itu perlu juga diimbangi dengan pembelajaran yang maksimal dari guru
maupun dari anak-anak itu sendiri. Misalnya, semakin meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak didik kita benar-benar memiliki nilai yang diharapkan oleh kepala sekolah, dan anak-anak kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan nilai dan kemampuannya. Prinsip yang mendasari pemikiran dari rekan kerja saya dalam pengambilan keputusan adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Karena ada benarnya juga ketika kita memilih sesuai keadilan. Karena nilai itu sudah dibuat sebagaimana mestinya dan sudah ada bukti konkretnya. Dan ada rasa benarnya juga ketika apabila kita merasa kasihan, kita merasa sayang, dan kita merasa perlu memberikan empati kepada murid-murid kita agar mereka menjadi atau bisa masuk ke perguruan tinggi negeri seperti yang diharapkan oleh kepala sekolah. Harapan sekolah 25% masuk PTN. Paradigma inilah yang terjadi pada kasus 3 ketika harus memilih antara keadilan dan rasa kasihan. Ini memang menjadi sebuah dilema bagi seorang guru ketika dihadapkan pada rasa keadilan dan rasa kasihan. Saya sebenarnya sependapat dengan Ibu Rianti, rekan kerja saya, bahwa untuk masa depan anak-anak, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan jalan terbaik untuk mereka, tapi bukan berarti dengan menambah langsung atau meningkatkan nilai mereka secara langsung. Kita bisa memperbaiki pembelajaran kita, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita dengan berkreasi dan berinovasi pembelajaran sehingga anak-anak kita senang, dan ketika anak-anak itu senang dan mau masuk dalam pembelajaran, maka otomatis nilai akademik pun akan mendukung, sehingga benar-benar yang dihasilkan anak-anak itu adalah hasil kerja mereka. Prinsip-prinsip yang mendasari dari pemikiran kita sebagai seorang guru, mengapa harus memilih mengikuti saran dari kepala sekolah? Yang pertama adalah atas dasar melakukan demi kepentingan orang banyak. Kita tahu menjadi seorang guru sangat lekat dengan rasa sayang, empati dengan murid-murid kita, sehingga itulah yang mempengaruhi jiwa kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru yang bisa memberikan apapun demi kebaikan dan demi kemaslahatan anak-anak murid kita. Kemudian yang kedua, dasar dari pemikiran prinsip kita memberikan pelayanan tersebut atau pendapat tersebut yang kedua adalah menjunjung tinggi prinsip dan nilai dalam diri kita sebagai seorang guru. Memang dengan memberikan nilai tambahan, nilai integritas kita terganggu. Tapi setelah itu, kita akan memberikan masukan kepada kepala sekolah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana membentuk dan atau menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Bahwa anak sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar. Kenyamanan itu akan membuat nilai akademik mereka meningkat secara otomatis tanpa harus ditambah oleh guru, dan nilai dan prinsip-prinsip seorang guru tetap terjaga. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.